Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali di dalam kajian Tazkiyatun Nafs dan kita masih sedikit ya mengulang apa yang sudah kita bahas di kesempatan yang lalu dan tadi kita sudah sedikit mengulang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwasanya orang-orang musyrikin itu dicap atau digolongkan termasuk di antara orang-orang yang celaka, mendapatkan kecelakaan, sebabnya karena mereka meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah pertamanya Allah yang Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an, perintah terbesarnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan kepada seluruh manusia, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di kesempatan yang lalu juga kita sudah menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan tauhid itu merupakan perintah terbesarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kebalikannya, kesyirikan itu merupakan larangan terbesarnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah larang kepada para hambanya. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita meninggalkan kesyirikan. Ya, sebagaimana setiap hari kita senantiasa mengucapkan kalimat at-tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ya, kalimat yang mempunyai makna yang sangat luar biasa. Yang memiliki dua makna terpenting, yaitu al-itsbat wan nafyu. Ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian memahami apa yang ada di dalam kalimat tersebut, maka insya Allah dia ya akan memahami hakikat dari tauhid itu sendiri, yaitu menetapkan ya hak penyembahan itu, hak peribadahan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menafikan, membatilkan semua sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dengan menganggapnya sebagai sesembahan yang batil. Ma'asyiral muslimin. Kemudian di kesempatan yang lalu kita sudah menjelaskan pembagian tauhid. Tauhid itu dibagi menjadi tiga bagian sesuai dengan uh, istiqra ya atau penelitian yang dilakukan oleh para ulama melalui dalil-dalil baik itu dari Al-Qur'an maupun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan kita sudah menjelaskan semua bagian tauhid ya. Dan kita sisa satu tauhid yang belum kita jelaskan atau satu bagian tauhid yang belum kita jelaskan, yaitu tauhid al-asma was sifat. Itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Mungkin kita ulang sedikit, yang dimaksud dengan tauhid ar-rububiyah itu kita diperintahkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kejadian-kejadian yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam penciptaan, kita meyakini bahwasanya Allah lah satu-satunya pencipta ya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Kemudian kita juga meyakini bahwasanya Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian kita juga meyakini bahwasanya Allah lah yang mengatur segala sesuatu. Mengatur hambanya untuk mendapatkan rizki, mengatur terjadinya kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini, mengatur turunnya hujan, mengatur terjadinya kematian, ya, dan berbagai macam hal yang terjadi di muka bumi ini tidak terlepas dari kekuasaan atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian dari tauhid rububiyah secara umum, yaitu kita mentauhidkan Allah dengan meyakini Allah lah satu-satunya pencipta segala sesuatu, Allah lah satu-satunya penguasa atau yang berkuasa atas segala sesuatu, dan Allah lah satu-satunya yang mengatur segala sesuatu. Kemudian kaum muslimin sekalian, bagian tauhid yang kedua yang sudah kita sebutkan adalah tauhid al-uluhiyah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala
bijami'i anwa'il ibadah, dengan berbagai macam bentuk ibadah. Contohnya di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi di dalam berdoa kita diperintahkan untuk berdoa hanya kepada Allah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah." Apabila engkau ingin meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan inilah adab seorang mukmin kepada Tuhannya. Ya, ketika ingin meminta, ketika mendapatkan sesuatu yang ia ingin dapatkan atau kebutuhan yang ingin ia capai, maka dia meminta kepada yang bisa memberikan kebutuhan itu sendiri, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kebutuhan itu secara pandangan mata manusia itu bisa kita lakukan atau bisa kita dapatkan, ya, bisa kita dapatkan. Mungkin kita ingin membeli sesuatu dan kita sudah memiliki dana untuk membeli sesuatu tersebut. Akan tapi salah satu di antara adab, ya, adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menguatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa sebelum kita membeli sesuatu, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar sesuatu tersebut diberikan kepada kita. Karena mungkin saja kita sudah memegang dana atau uang untuk membeli kebutuhan kita. Akan tapi kalau seandainya Allah tidak menghendaki, ya, uang tersebut kita belanjakan, maka uang tersebut tidak akan berguna bagi kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita meminta semua kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan salah satu di antara bentuk ibadah. Dan secara umum kita diperintahkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam ibadah. Ya, berbagai macam jenis ibadah sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Risalatul Ubudiyah, ya. Pengertian ibadah itu adalah semua jenis atau segala sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa perkataan, perbuatan, maupun yang itu bentuknya secara zahir maupun batin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke dalam tauhid atau bagian tauhid yang ketiga, yaitu tauhid al-asma was sifat. Tauhid al-asma was sifat pengertiannya adalah kita menetapkan, ya, sifat-sifat atau nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam jelaskan. Ya, sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Qur'anul Karim atau melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'atan. Beliau mengatakan, wa madhhabu salafil ummah wa a'immatiha ay yusafa Allahu bima wasafa bihi nafsahu wa bima wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthilin. Beliau mengatakan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'atan, bahwasanya manhaj as-salaf, ya, yaitu para sahabat Rasulullah dan para sahabatnya, dan para imam ahlus sunnah wal jamaah di dalam asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala adalah mengimani nama-nama dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya, atau sebagaimana yang telah dijelaskan atau ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melanjutkan, min ghairi tahrifin
ya, tanpa mentahrifkan atau menyelewengkan dari makna yang sebenarnya. Ya, wala ta'tilin atau menafikan. Ya, menafikan sifat Allah tersebut. Mungkin karena takut kalau seandainya sifat tersebut ditetapkan untuk Allah, ya, maka kita akan menyamakan sifat tersebut dengan sifat makhluk atau menyamakan Allah dengan makhluknya. Wala takyifin ataupun bertanya bagaimana hakikat dari sifat Allah tersebut, yang mencari-cari hakikat dari sifat Allah tersebut. Wala tamthilin dan tidak menyerupai sifat tersebut dengan sifat makhluk. Inilah kaidah, inilah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengimani nama-nama dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan kembali setelah jedah yang satu ini.